Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diriana. Sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Pak Nunu dalam mata kuliah Anggaran Bisnis, saya akan menjelaskan tentang biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang tidak masuk dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik biasanya muncul dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pemakaian bahan tambahan. Penggolongan biaya overhead pabrik itu ada 3. Yang pertama itu menurut sifatnya, terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tak langsung, dan biaya reparasi dan pemeliharaan. Yang kedua itu menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi, yang terdiri dari biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik semi variabel. Dan yang ketiga itu menurut hubungannya dengan departemen. Yang pertama itu ada biaya overhead pabrik langsung departemen, dan yang kedua itu ada biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Lalu ada langkah-langkah penentuan tarif BOP. Yang pertama itu menyusun anggaran BOP, lalu yang kedua itu memilih dasar pembenaan BOP kepada produk, dan yang ketiga itu menghitung tarif BOP. Dalam menyusun anggaran BOP itu terdiri dari yang pertama itu kapasitas teoritis atau theoretical capacity adalah kapasitas pabrik atau suatu departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Dan yang kedua itu ada kapasitas normal atau normal capacity adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Dan yang ketiga itu ada kapasitas sesungguhnya yang diharapkan atau expected actual capacity adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai pada tahun yang akan datang. Lalu ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih dasar pembenaan yang dipakai. Yang pertama itu harus diperhatikan jenis BOP yang dominan jumlahnya dalam departemen produksi, dan yang kedua itu harus diperhatikan sifat-sifat BOP yang dominan tersebut dan erat hubungannya dengan dasar pembenaan yang akan dicapai. Lalu ada dasar pembenaan BOP. Yang pertama itu ada satuan produk, lalu ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja, lalu ada biaya jam kerja langsung, dan yang terakhir itu ada jam mesin. Satuan produk. Metode ini adalah paling sederhana dan langsung membebankan biaya overhead pabrik kepada produk. Rumusnya itu BOP per satuan sama dengan tarif BOP per tarif jumlah satuan produk. Dan ada biaya bahan baku. Jika biaya overhead pabrik yang dominan bervariasi nilai bahan baku, maka dasar yang dipakai untuk membebankan BOP kepada produk adalah biaya bahan baku yang dipakai. Rumusnya yaitu taksiran BOP per taksiran bahan baku yang dicapai dikali 100%. Lalu ada biaya tenaga kerja. Jika sebagian besar elemen BOP mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah upah tenaga kerja langsung, maka dasar yang dipakai untuk membebankan BOP adalah biaya tenaga kerja langsung. Rumusnya itu taksiran BOP per taksiran BTKL dikali 100%. Dan juga ada jam tenaga kerja langsung. Apabila BOP mempunyai hubungan erat dengan waktu untuk membuat produk, maka dasar yang dipakai untuk membebankan adalah jam tenaga kerja langsung. Rumusnya itu taksiran BOP per taksiran jam tenaga kerja. Dan yang terakhir itu ada jam mesin. Apabila biaya overhead pabrik bervariasi dengan waktu penggunaan mesin, maka dasar yang dipakai untuk membebankannya adalah jam mesin. Rumusnya itu taksiran BOP per taksiran jam per jam mesin. Lalu ada pembebanan biaya overhead pabrik. Clean cost concept adalah cara mengalokasikan BOP di mana BOP bagian jasa secara langsung dialokasikan ke bagian produksi sesuai dengan proporsi pemakaian jasanya. Setelah anggaran BOP per departemen disusun, langkah berikutnya adalah mengalokasikan BOP departemen pembantu ke departemen produksi yang menikmati manfaat jasa departemen pembantu. Alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara berikut, yaitu yang pertama itu ada metode alokasi langsung atau direct allocation method. Dalam metode ini, BOP departemen pembantu dialokasikan ke tiap departemen produksi yang menikmatinya. Metode alokasi langsung digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh departemen pembantu hanya dinikmati oleh departemen produksi saja. Dalam metode ini, tidak ada departemen pembantu yang memanfaatkan jasa departemen pembantu lain. Metode alokasi langsung itu mengalokasikan biaya secara langsung dari departemen jasa ke departemen produksi. BOP departemen pembantu diasumsikan hanya dinikmati oleh departemen produksi saja. Lalu yang kedua itu ada metode alokasi bertahap atau step allocation method.
Metode bertahap ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan Departemen Pembantu tidak hanya produksi saja, tetapi juga dapat dimanfaatkan atau Departemen Pembantu lainnya. Misalnya, Departemen Pembangkit Listrik ia memasok listrik yang tidak hanya untuk Departemen Produksi saja, tetapi juga untuk Departemen Pembantu lain. Begitu juga sebaliknya, Departemen Listrik menerima jasa perbaikan dan perawatan dari Departemen Bengkel. Oleh karena itu, pada metode ini Sebelum BOP di dua departemen pembantu tersebut dialokasikan ke departemen produksi, perlu diadakan alokasi BOP antar departemen pembantu yang saling menikmati jasa tersebut, sehingga alokasi BOP dari departemen pembantu ke departemen produksi dilakukan secara bertahap, dengan terlebih dahulu mengalokasikan BOP antar departemen pembantu, yang baru kemudian dilanjutkan dengan mengalokasikan BOP departemen pembantu ke departemen produksi. Metode alokasi bertahap ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada metode alokasi yang memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu, yaitu ada metode alokasi kontinu dan metode aljabar. Lalu yang kedua itu ada metode alokasi yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu, yaitu ada metode urutan alokasi yang diatur. Dan yang terakhir itu ada cara menghitung BOP. Rumusnya yaitu BOP yang dianggarkan per taksiran dasar pembebanaan. Terima kasih.